Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Tia sudah mengingatkan. Nah, boleh kakak-kakak. Nah, saya manggilnya kakak sama ibu sama bapak. Terima kasih Gus Rizky. Tentunya tidak mudah bapak-bapak meluangkan waktu untuk tolabul ilmi. Saya yakin Gus Rizky sudah sangat berpengalaman mendampingi anak dan anak-anak yang banyak ribuan di Amsilati, tapi masih berkenan hadir di sini. Terima kasih sekaligus. Uh, ada satu, baru satu ya. Kak Tias dua anak, Kak Siska dua anak hebat, Masya Allah. Neng Fatihah tiga, saya tiga. Kak Uun sama ya, empat, Masya Allah. Wah, kalau yang nulis satu, dua, tiga, kayaknya kita tetap seumuran deh. Kalau Bapak Ibu 17 tahun ke atas, saya 17 tahun ke samping. Maksa banget ya. Oke, saya tutup dulu. Nah, pertanyaannya ketika kita punya anak satu, anak dua, kemudian anak tiga, begitu. Ketika kita punya anak satu, anak dua, anak tiga, tentunya berbeda kan, begitu kan. Nah, sebelum masuk juga, kita akan safety induction. Bapak Ibu, please tolong cek-cek kanan kirinya, begitu. Apakah ada kabel yang perlu diamankan? Apakah ada liquid-liquid yang perlu digeser? Sehingga proses pembelajaran kita kali ini selama 30 menit ke depan kita aman, safe, begitu kan. Hati-hati juga please yang mungkin tidak sedang duduk tapi sedang berjalan begitu kan, hati-hati tersandung, tetap jaga kondisi ruangan kita tetap aman, tetap safety. Kalau ada di ruangan AC, please temperaturnya juga dijaga. Yang ada di ruangan sumuk-sumuk kayak saya bisa mendekatkan dulu ini kipas anginnya sehingga 30 menit ke depan saat di sesi materi kita bisa lebih bisa fokus di materi kita gitu. Oke, kembali lagi ke pertanyaan tadi, Bapak Ibu. Uh, yang punya anak satu, dua, tiga, empat maupun lebih dari jumlah yang kami sebutkan, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sayang dengan anak-anaknya? Pertanyaannya, Sayang Bun, sayang apa sayang banget? sayang banget Sayang kali ya. banget ya. Oke, pertanyaan kedua, pernahkah marah sama anaknya? Pernah, Pernah atau sering, Bun? Ini dengan siapa pernah. saya? Oke, pernah ya. Dengan siapa ini yang berbicara? Hmm, Nah, saya harus cek ini. Kalau pernah, pertanyaannya adalah, kalau sayang ke anaknya, kenapa marah? Hati-hati loh dengan luka pengasuhan. Apa itu luka pengasuhan? Nah, luka pengasuhan itu seperti botol. Saya akan tunjukkan sebuah botol. Saya punya dua botol, Bapak Ibu. Nah, botol pertama, dia jernih. Jernih ketika tidak ada luka. Ibarat luka, botol ini itu setiap ada peristiwa, perasaan kecewa itu diekspresikan sehingga tidak ada endapan lumpur di dalam botol ini begitu. Seperti jiwa kita. Kalau di botol kedua, Bapak Ibu bisa lihat ada lumpurnya. Jadi setiap emosi negatif yang tidak diekspresikan di masa kecil atau persepsi yang muncul di otak kita itu bagaikan lumpur yang mengendap. Lama-lama dia akan masuk dan ketika terjadi goncangan, Bapak Ibu, goncangan ini akan terasa ketika sudah mulai mendewasa. Seperti perasaan galau, stres, marah tidak berujung. Pernahkah Bapak Ibu anak melakukan kesalahan kecil tapi emosi kita meledak-ledak, kita pengennya marah nggak sebanding begitu sama emosi uh, sama yang dilakukan oleh anak kita. Ataukah pernah merasa ketika orang tua kepengen membelikan sesuatu, misal kepengen membelikan mainan, mainan itu juga nggak sebanding sama usia anak. Misal anaknya masih umur 1 tahun tapi bapaknya memberikan sepeda listrik misal. Ternyata karena dulu bapak itu susah nak gitu, bapak itu nggak bisa, bapak itu nggak bisa beli ini. Sekarang bapak sudah punya uang banyak, sekarang dibeliin mainan dan jatuhnya memanjakan. Hati-hati, ini juga bisa merupakan sinyal luka pengasuhan.
Atau sekarang sudah dewasa, tapi masih bingung sama sebetulnya bakat saya apa, sebetulnya apa yang saya inginkan, begitu, merasa salah jurusan dan sebagainya. Ini juga bisa menjadi sinyal luka pengasuhan karena tidak bisa mengambil keputusan secara cepat dan bijaksana di saat dewasa. Nah, apa itu luka pengasuhan, Bapak Ibu? Luka pengasuhan itu seperti perasaan sakit, kecewa, dan emosi negatif yang tertanam dalam pikiran kita karena akibat pengasuhan yang kurang tepat tanpa disadari karena tidak ada orang tua yang tidak sayang sama anaknya. Sepakat? Tapi kadang persepsi keadilan, misal persepsi pengasuhan ini masuk tertanam di otak anak kecil itu tidak sama dengan yang dimaksudkan sama orang tua kita. Sehingga ini bisa memicu, mempengaruhi keputusan dan tindakan saat dewasa. Ciri yang paling mudah adalah ketika kita sudah mendewasa, sudah menjadi orang tua, tapi nggak konsisten gitu. Pagi emosinya stabil sama anak senyum-senyum begitu kan. Kalau sudah sore emosinya berbeda, berubah-ubah, terus akhirnya emosinya meledak-ledak sehingga anak bingung, confused. Mamaku ini seperti kucing atau harimau gitu. Hati-hati Bu, luka pengasuhan. Bapak. Nah, luka pengasuhan itu dari mana begitu? Kalau ditilik dari konsep Stephen, saya menggunakan konsep kepribadian dan kecerdasan genetik Stephen. Kecerdasan dan genetik Stephen ini adalah alat atau ilmu yang bisa membantu kita untuk mengetahui jenis kecerdasan dan jenis kepribadian. Dari sini kita akan bisa tahu ada 5 jenis tipe dan kecerdasan manusia yang dibagi dalam 5 belahan otak dominan begitu. Terus luka pengasuhannya dari mana sumbernya? Nah, kalau dominan sensing atau dominan talamus, kali ini saya tidak akan banyak menjelaskan lebih mendalam tentang apa itu Stephen. Mungkin kita akan baca atau di kesempatan yang lain, kami akan menjelaskan hanya tentang sumber luka pengasuhan. Nah, sumber luka pengasuhan anak dengan dominan sensing itu biasanya adalah persepsi-persepsi tentang kekecewaan, kebendaan. Misal, mama suka menjanjikan beli mainan, beli hadiah. Nanti kalau berhasil dibeliin ini, lupa. Jadi tumpukan-tumpukan kekecewaan atau anak ini tidak difasilitasi keinginannya untuk bertumbuh. Misal, aku kepengen belajar naik sepeda, beliin aku sepeda gitu. Bapak ibunya nggak punya uang, tapi nggak dikomunikasikan dengan baik. Sepeda mahal, nggak usah beli dan sebagainya. Dengan intonasi dan emosi yang membuat panca terganggu begitu kan. Nah, keadaannya terluka begitu. Orang tingkah itu, nah, Odayanti bisa mengikuti kita. Bisa di-unmute ya Ibu. Saya bantu unmute di sini. Saya bantu mute di sini. Oh, ternyata tidak bisa karena saya host. Nah, oke. Thinking, luka pengasuhannya di mana? Luka pengasuhannya biasanya adalah di kepercayaan orang tua terhadap dia, begitu. Karena dia fokus dengan kedudukan. Atau ibu lebih membela adik sama kakak daripada dia. Misal pinjem barang, tapi kita pinjem aja gitu kok harus izin, begitu kan? Nah, ini kedudukan yang tidak diakui atau kemandirian yang tidak diapresiasi sama orang tua, thinking seperti itu. Bagaimana dengan intuiting? Luka pengasuhannya dari mana? Luka pengasuhan intuiting adalah ketika kebebasannya tidak terfasilitasi karena orang tuanya terlalu memberikan perintah yang detail, 1, 2, 3, 4 dan harus terpenuhi. Sementara kebutuhan anak intuiting adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Anak intuiting tidak bisa dibebani dengan detail yang sangat mengikuti aturan begitu. Kemudian anak feeling yang butuhnya didekap, dipeluk, didengarkan, punya orang tua yang mungkin abai, tidak banyak bercerita, tidak banyak mendengarkan sehingga potensi empatinya menjadi keras hatinya. Ini juga menjadi potensi pengasuhan bagi orang feeling. Kemudian orang insting, potensi pengasuhannya luka pengasuhannya biasanya di kedamaian. Dia berada di lingkungan yang emosinya tinggi, yang banyak konflik, sehingga membuat insting ini mudah trauma. Ada 5 jenis
sumber luka pengasuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, Bapak Ibu, boleh dijawab, apakah mau tetap terjerat di luka pengasuhan yang terus-menerus kita turunkan ke anak kita, atau Bapak Ibu berkenan untuk melakukan terapi pengasuhan? Silahkan dijawab di kolom chat. Oke, silahkan dijawab di kolom chat, Bapak Ibu. Atau mau unmute, bisa dijawab. Sayang, pernah ya, pernah banyak sekali ya, Bu. Oke, bebaskan saya, Kak Wiwit. Mau lepas ya, Bunda Naya, pengen sembuh, Bu Nurul, Kak Retno. Oh iya, pernah. Iya, berkenan menyembuhkan luka. Oke, yuk kita lepas yuk, sama-sama yuk. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, terapi luka pengasuhan itu sendiri adalah sebuah terapi eksperimental yang menggabungkan 3 jenis terapi di psikologi, hanya menggunakan 4 jenis kata yang sudah familiar kita lakukan tiap hari, yaitu terima kasih, maaf, tolong, dan adil. Saya ulangi lagi, menggunakan kata terima kasih, maaf, tolong, dan juga adil. Bedanya adalah kalau tiap hari kita mengucapkannya dengan otomatis, kali ini di terapi luka pengasuhan kita lakukan secara sadar, terstruktur, dan ada jangka waktu sampai di tahapan konsistensinya. Seperti itu Bapak Ibu, terapi luka pengasuhan. Nah, 4 kata itu apa? Tadi saya sebutkan, terima kasih, maaf, tolong, dan adil. Bapak Ibu boleh ikuti gerakan saya? Silahkan. Terima kasih, maaf, Terima kasih. ya oke, maaf, Maaf, tolong, dan tolong, adil. Betul. adil. Yes. Terima kasih, maaf, dan tolong dan adil ini pasti sudah sering banget kita sampaikan. Tapi akan menjadi sebuah terapi luka pengasuhan ketika kita mengikuti syarat-syarat yang berlaku di terapi pengasuhannya. Apa itu? Nah, yang pertama adalah persiapannya. Kalau mau melakukan terapi luka pengasuhan, ajak anak keluar rumah, Bapak Ibu. Kemudian ajak dia jajan. Kok harus jajan? Harus makan. Karena logika tanpa logistik itu nggak jalan bagi anak laki-laki. Dia bisa diajak berkomunikasi dengan efektif ketika perutnya kenyang. Anak perempuan bisa diajak ngomong kondusif kalau sambil nyemil, sambil berbincang, betul? Terus posisi duduk berdampingan, jangan berhadapan. Kalau berhadapan itu nanti seperti kita mau frontir. Anak jadi takut untuk ngomong jujur apa adanya sama orang tuanya. Kemudian Bapak Ibu, satu persatu TMTA diutarakan, yaitu terima kasih, maaf, tolong, dan juga adil. Terakhir, deep listening. Kalau anak sudah mulai bicara, please don't just listening. Itu kan lagi rame ya di TikTok ya. We listen dan We listen and don't judge. Sudah ada yang melakukan permainan itu? Bunda siapa tadi yang berbicara? Sudah pernah? Bunda Sofi sudah pernah? belum, Mbak. Oke, belum ya. Baru ngikut tren aja. Oke, deep listening, tidak memaksa dan juga tidak menyela. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya adalah akhiri dengan pelukan. Tapi kalau anak laki-laki tuh nggak mau dipeluk gitu. Ya udah, ditepuk-tepuk pundaknya, dielus-elus kepalanya atau tengkuk belakangnya untuk aktivasi zona alfanya si anak gitu. Nah, kalau persiapannya sudah, kita masuk di kondisinya. Kondisinya seperti apa? Kalau kita sudah melakukan TMTA, ya kan? Biasanya anak itu akan melakukan sebuah pemikiran bertanya-tanya begitu. Ini mamahku lagi sehat atau enggak? Kok enggak kayak biasanya? Anak kan bertanya-tanya kalau terjadi perubahan di bapak ibunya yang tidak sama seperti biasanya gitu kan. Kemudian anak akan bereaksi bingung. Kalau sudah bertanya-tanya, dia akan masuk ke reaksi bingung. Kalau sudah bingung, itu biasanya akan menunjukkan reaksi diam. Kalau sudah mulai diam ini, dia sedang berpikir, aku mau ngomong jujur? Enggak. Ngomong jujur? Enggak. Kalau aku jujur nanti dimarahin enggak ya? Jadi dia meraba-raba dulu.
Nah, karena proses TMTA ini tidak bisa selesai 1 hari, 2 hari, 3 hari, tidak bisa Ibu. Ya, rata-rata yang sudah melakukan adalah konsisten, mengambil waktu yang baik, paling nggak selama 3 bulan. Tidak harus tiap hari, boleh seminggu 2 kali, gantian begitu. Ibunya, besok bapaknya, besok lagi ibunya. Satu-satu, jangan langsung tiga-tiganya anak. Tidak, karena anak butuh privacy untuk ngomong apa adanya, jujur ke orang tua. Nah, kalau sudah speak emosi, ini biasanya di tahapan gini, mama itu loh, wow, 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 wow. Biasanya di tahap dia mengeluarkan emosinya dulu. Dulu pas aku umur 5 tahun, aku pengen ini, aku pengen itu, aku pengen ditemenin ini, aku pengen bubuk bareng, dan sebagainya. Dikeluarkan. Nah, saat inilah saat krusial, ibarat kita minum obat, Bapak Ibu, ini sedang bereaksi obatnya. Sedang bereaksi. Kita keep silent aja, seperti tadi semboyannya adalah listening and don't judge. Kalau sudah sampai speak up, biasanya akan masuk ke fase aku maunya. Nah, aku maunya ini adalah seperti jalan Jepara Bang Sri, kalau di sini ada orang Jepara sama Bang Sri, atau jalan yang musim hujan gitu, banyak lubang-lubangnya. Nah, aku maunya ini biasa menambal luka pengasuhan, menambal pengasuhan di kecil. Jadi anak seperti kembali bayi lagi, minta disuapin, minta digendong, minta dianterin, minta bubuk bareng, dan sebagainya. Dan ini prosesnya tidak lama, tahan aja di proses ini. Kemudian anak akan mulai ngomong kita maunya. Kalau aku maunya sudah penuh, masuk ke kita maunya, dan kemudian akan ada kesepakatan untuk berubah. Ingat, hasil akhir dari terapi luka pengasuhan ini adalah saling terbuka antara anak dan orang tua, saling rilis emosi luka batinnya, semuanya jadi tahu apa yang kita pikirkan sama dengan yang dipikirkan oleh anak kita, dan anak kita menuju ke versi genuine-nya, versi apa adanya dia bercerita ke kita tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kita juga sama, kita orang tua punya kewajiban menjadi orang tua yang terus bertumbuh dan belajar untuk hak anak kita, yaitu memiliki bapak ibu yang terus belajar. Nah, pantangannya Bapak Ibu, kalau anak sudah mulai speak up nih, pantangannya yang pertama adalah denial. Ketika anak sudah ngomong, misal, uh, dulu itu aku maunya begini, terus kita stop di tengah-tengah. Lah kamu sih. Nah, siapa ini yang suka kayak gini? Karena kita sudah merasa benar begitu ya, kita melakukan hal yang benar, terus kita langsung potong gitu. Potong kompas langsung, anak ngomong apa, kita potong. Atau ngeblaming, menyalahkan. Kita minta maaf tapi menyalahkan. Nak, mama minta maaf ya. Tapi tapi pemicunya kan tetap kamu ya. Kalau kamu nggak begini kan mama nggak akan begini. Nah, ini ngeblaming nih. Minta maaf tapi tetap menyalahkan. Kayak pasal istri aja gitu ya. Istri itu kan pasal 1, istri selalu benar. Pasal 2, kalau istri salah berarti kembali ke pasal 1. Tidak berlaku untuk anak kita ya Bapak Ibu ya. Tidak untuk ngeblaming. Dan yang kedua adalah diksi blunder. Diksi blunder adalah, nah, mama minta maaf ya. Sebetulnya sih ini bukan kesalahannya mama. Gitu. Jadi tetap aja kita terus ya. Nah, ini membuat anak semakin rapat dan terdiam dan tidak mau berbicara jujur ke kita. Apalagi sekarang anak kita masuk di era yang tidak lagi pernyataan ini relate, mensana in corpore sano. Misal kalau Bapak Ibu pernah mendengar, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, anak kita nggak di zaman itu, Bapak Ibu. Kita sudah masuk di era di mana jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat, sehingga kesehatan mental itu benar-benar menjadi momok, menjadi isu yang paling santer di generasi Alpha sekarang ini dan generasi Z gitu. Nah, kita mau ngajak nih Bapak Ibu untuk praktek langsung. Terima kasih, tolong, maaf, dan adil. Nah, terima kasih, tolong, maaf, dan adilnya adalah tolong diucapkan secara spesifik dan kronologis. Misal begini, Do, Mama terima kasih ya sudah jadi anaknya Ibu. Kamu tahu perjuangan mendapatkan kamu itu 12 tahun. Mama itu berobat ke sana, kemari, setiap ada orang ngomong, apalagi ada bully atau omongan-omongan yang tidak mengenakan hati. Kemudian mama harus menjaga kondisinya mama, psikologisnya mama. Ternyata di tahun mama pasrah, Allah memberikan kehamilan di mama. Terima kasih sudah hadir di hidupnya mama sama ayah.
Ini untuk pernyataan kronologis dan spesifik. Misal kita ingat pada suatu waktu, Dok, ketika umurmu 5 tahun, Mama ingat begini, kamu pas Mama pulang dari pekerjaan, nggak ada sama sekali yang beli jajanannya Mama yang dibawa. Mama kesel, Mama kehabisan apa ya, kehabisan tenaga untuk sampai ke rumah. Begitu sampai rumah tiba-tiba kamu membuatkan mama teh hangat dan sebagainya. Jadi pernyataan terima kasih yang spesifik dan kronologis. Bapak Ibu boleh di kolom chat silahkan dituliskan. Nah, kata Bu Retno ya kadang-kadang menyala maafnya, mau lepas dari luka Kak Yuli ya. Yuk Bapak Ibu silahkan boleh dituliskan di kolom chat contoh terima kasih yang spesifik dan kronologis. Oke. Boleh silakan Bapak Ibu untuk mengetik di kolom chat pernyataan yang spesifik dan kronologis tentang terima kasih. Kita akan bacakan. Kak Tia sedang mengetik. Kak Laila boleh diketikkan. Kak Mesa, ada Kak Mesa. Oke, Kak Retno sudah nulis nih. Kita bacain ya. Silakan Bapak Ibu untuk memberikan tulisan contoh pengalaman selama ini gimana cara mengungkapkan rasa terima kasih kepada anak yang spesifik dan kronologis. Kak Retno sudah nulis ini. Terima kasih sudah mau mengerti dan membantu Ibu. Kak Wika menulis, Dok, terima kasih ya sudah membantu merapikan kamar. Pas adek baru rewel tadi, kamarnya jadi rapi. Terima kasih sayang. Oke, good job Mam Wika. Boleh sekali lagi? Terima kasih. Sayang sejauh ini masih kuat dan mengerti perasaannya Mama. Oh, anaknya sangat pengertian ya Mam Siska ya. Oke, satu kali lagi. Wow, panjang. Hai Kak Arsil, terima kasih ya sudah hebat menjadi anak pertama, membantu menjaga, menemani adik, mengasihi. Tadi malam pas Bunda lagi mengasihi adik, uh, Kak Ael dan Mbak Alia butuh minum obat, Kak Arsil membantu Mbak Alia minum obat. Makasih banyak ya Kakak. Oh luar biasa, boleh dong kasih tepuk tangan untuk kita semuanya, tepuk tangan yang melingkar. Baik Bapak Ibu, oke, wow banyak. Dalam di bawah Kak Reza. Oke, terima kasih Ibu Tri sudah dituliskan Kak Sofi, iya Kak Fida, Kak Tias, Kak Retno, Bunda Naya, Radia, Kak Widya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ya. Selain terima kasih, kita juga akan menyampaikan maaf, begitu ya. Maafnya juga spesifik dan kronologis. Sama seperti tadi, pernyataan maafnya. Dok, maaf ya, Mama pernah satu kali waktu ketika kamu umur 3 tahun, kamu tantrum. Mama juga ikut tantrum, lebih meledak-ledak dari kamu. Lah, kamu mau dibantuin, mindahin barang, katanya salah, dibalikin lagi, mindahin lagi, salah. Mama sampai gregetan, terus nggak sengaja Dok, Mama langsung jiwit kamu. Ketika tangismu yang keras itu langsung terdiam, itu ekspresi yang tidak Mama harapkan Dok. Mama kan mengharapkan kamu juga marah Dok. Biar sama gitu loh, gitu. Mama marah, kamu marah gitu, biar sama battle-nya. Tapi ternyata ekspresi yang kamu munculkan ada ekspresi bingung, kayak nggak percaya gitu Mama bisa nyubit kamu. Astagfirullahaladzim. Maafin Mama ya Dok ya. Oke Bapak Ibu, boleh ditulis sekarang untuk maaf yang spesifik dan kronologis. Silahkan ditulis di kolom chat. Kak Tia juga gitu kalau marah. Hari ini marah, nanti siang minta maaf, sore marah lagi. Astagfirullahaladzim. Mungkin itu saatnya nyeblak Kak Tia.
Kak Tias. Iya, maaf karena kurang mendengarkan. Kamu nurut tapi nggak tahu kamu ikhlas atau tidak. Ini boleh tahu Bunda Yulia usia anaknya berapa? Sepertinya sudah besar ini kalau dengan pernyataan maaf seperti ini. Oh, sudah jadi teman ya Bunda Yulia ya, 19 tahun. Mom Vida beberapa kali Bunda ngomel-ngomel begitu ya. Oke, 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 terima kasih. Lanjut ya, Ibu. Bapak, ini Bapak nggak ada yang menulis ini. Bapak-bapak tidak bercerita ya. Oke, iya betul balik pondok ya, Bu Lutfia ya. Maaf, Ibu belum bisa membantu beres-beres baju. Oke, pas anak balik pondok, iya karena kita merasa anak kita sudah mandiri gitu ya. Padahal anak kalau balik pondok itu kembali ke rumah itu kan maunya disayang bapak ibunya ya, Bu Lutfia. Mandirinya di pondok, kalau di rumah Mbak kembali manja lagi gitu kan. Kak Nila, sayang Mama. Ingat waktu Mama bertengkar dengan Papa, kamu selalu membantu Mama sehingga Papa menjadi lebih lembut bicaranya. Masya Allah, maknya setia hati nih. Terima kasih ya sayang. Maafkan Mama dan Papa jika belum memberikan contoh yang baik kepada kamu. Oke, Bapak Ibu, kadang kita terlupa sudah ngomong terima kasih, maaf, tapi kita terlupa ngomong tolong gitu kan. Atau kita yang terus meminta tolong. Nah, kali ini di TMTA yang ketiga adalah tolong begitu ya. Tolongnya bagaimana? Tolongnya tidak perlu spesifik dan kronologis, tapi cukup mengatakan mulai saat ini Mama mau bertaubat. Berani ngomong gitu ke anaknya, Mama mau bertobat, Ayah mau bertobat. Kalau tidak sampai ke gitu, hari ini Mama pengen menjadi Mama yang lebih baik, Mama pengen terus belajar menjadi Mama yang baik. Yuk, mari sama-sama kita saling menolong. Kalau Mama salah, tolong diingatkan ya, Nak. Ya, oke. Lanjut, ini yang banyak terlupa oleh kita, adil. Persepsi adil di otak anak itu perlu dikonfirmasi oleh orang tuanya. Karena apa? Adil menurut kita belum tentu diterima adil oleh anak kita. Contoh, kita lebaran nih, mau lebaran. Anak SMA kuliah sama anak baru umur 1 tahun beda dong angpaunya. Ya, 100.000, 100.000, yang kecil dikasih 2.000 sudah cukup karena dia belum tahu uang begitu. Tapi kan dilihat sama anak pertama, tanyakan. Kak, kalau kakak dikasih uang sekian, mama ngasih adik sekian, apakah adil menurutmu? Tanyakan. Sesuai versi usianya, sesuai umurnya begitu. Karena apa? Sinyal kalau ada anak yang sudah dewasa dan dia sudah punya anak, kemudian dia merawat ibunya yang sudah lansia, tapi seperti ada jarak, tidak bisa mendekat, susah untuk memeluk, apalagi berkata lembut, itu sinyal ada luka pengasuhan di titik keadilan yang anak ini rasakan di waktu kecil. Terkadang kan ada sibling, ada orang, ada apa ya, saudara yang kakaknya nggak aware sama orang tuanya, adiknya sangat aware, atau iren-irenan begitu kan, saling iri-irian. Kamu aja kan dulu kamu yang disayangkan, kamu ini. Nah, ini biasanya ada sinyal luka pengasuhan tentang keadilan. Makanya bertanya tentang adil ke anak kita itu sangat penting. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, tips aja ini agar komunikasinya kita bisa nyambung ke anak kita bisa pakai pola komunikasi genetik Stephen, yaitu anak sensing tadi yang kebedaan itu kasih ngomongannya sesuai pengalamannya yang sudah dilakukan dan terstruktur kalau ngomong step by stepnya. Kalau anak feeling, anak thinking, hargai dia, kasih dia kepercayaan dan ngomong poin. Kalau dia intuitif, Iya, sabar. Udah buat ya habis. Oh, ambil. ya syukur. Seperti itu ya Ibu Ina menyampaikan ke anak kita. Terus untuk anak feeling, katakan yes, selalu katakan yes dulu kalau ngomong sama anak feeling. Baru ngomong apa ya? Maksudnya kita dengan lembut dan dengan menyentuh hatinya. Kalau anak insting, dan ciptakan suasana yang nyaman dulu sebelum ngomong sama anak feeling. Seperti itu, Bunda. Mari lakukan terapi luka pengasuhan
untuk anak-anak kita dan untuk diri kita seperti terlahir kembali sehingga siap memberikan parenting terbaik untuk anak kita tanpa adanya luka pengasuhan. Oke, tepuk tangan untuk diri kita semuanya, Bapak, Ibu, Kakak yang sudah hadir. Terima kasih. Tentunya akan sangat banyak cerita gitu ya, tidak cuma saya yang bercerita. Kita masih punya waktu 10 menit mendengarkan pengalaman dari Bapak Ibu semuanya. Silahkan, ada yang mau bercerita? Boleh raise hand atau boleh open suaranya. Oke, Nduk, tolong bantuin ya. Ada Bu Lutfia di sini, Ibu? Atau Gus Rizky? Ini bapak-bapak yang alhamdulillah datang. Boleh bercerita dong pengalamannya, Gus? Sepertinya terakhir kita ketemu masih anak satu ya, Gus? Sekarang sudah. Alhamdulillah. Iya, Bu. Selamat, sudah lulus. Boleh bercerita, Gus, tentang pengalamannya menjadi bapak 3 anak? Ini ada yang tangisan anak. Oh, enggak, iya. Ya, share dulu ya berarti ya. Oke, Kak Tias boleh cerita, Kak. Kak Tias yang on cam dari tadi. Terima kasih, Kak Tias. Silahkan boleh bercerita. Terima kasih Mbak Rati. Yang lain dulu. Oke, ada Bunda Naya di sini. Nah, oke. Kita bacain lagi ya. Tadi kata Kak Yulia. Kalau Kak Yulia putra berapa, Kak Yulia? Apakah putri 19 tahun ini aja? Oke. Sepertinya masih jauh dari ini ya. Masih fokus Kak Yulia. Boleh Kak Tia, silakan kalau mau bertanya. Izin bertanya Kak Rati ya. Boleh. Untuk kalau selama ini yang kami tahu kan kalau Stephen itu kan pakai tes ya sidik jari. Tapi apakah bisa misalkan kami secara pengamatan ke anak gitu ya dengan gerak-geriknya anak itu untuk minimal untuk asesmen, oh ini kira-kira anakku ini yang punya potensi karakter di sini gitu. Nah itu apakah bisa? Makasih. Bisa Kak Tias, apalagi orang tua yang mindful membersamai anak seperti Kak Tias akan sangat bisa. Stephen adalah alat bantu dan Stephen juga ilmu sama dengan ilmu-ilmu psikologi yang lain begitu untuk memahami kecerdasan dan juga jenis kepribadian. Ada orang tua yang sangat concern sama anak sehingga mampu melakukan asesmen sendiri, dipersilahkan. Itu pakai cara psikometrik. Kalau Stephen kita pakai cara biometrik. Semuanya benar. Kalau kita memperbandingkan itu yang salah. Jadi silahkan yang nyaman untuk Kak Tias apa, dengan anak-anak juga apa, itu dipakai begitu. Kak Tias sudah pernah melakukan terapi pengasuhan seperti ini, Kak Tias? Pernah ngobrol gitu kan menjelang tidur, tapi nggak konsisten. Gitu. Iya, jadi tantangannya di anak yang kedua memang. Kalau yang anak pertama ini kan kalau modelnya mungkin karena sejak dalam kandungan sudah kita ajak ngobrol, sudah ini. Jadi saya merasakan sendiri gitu ya kedekatannya. Nah, untuk yang anak kedua ini kan memang fase di mana saya kayaknya kok kurang gitu ya. Jadi ini baru meraba, akhirnya semacam saya merasakan ada gap itu dan mungkin karena saya merasa memang masih ada inner child saya yang belum bisa hilang gitu. Jadi oh ya, dan terima kasih dengan Kak Ratih ini akhirnya oh iya mengingatkan nih. Mengingatkan dengan ternyata yang diterapi bukan anaknya tapi ibunya dulu deh. Betul. Jadi terapi pengasuhan TMTA ini itu kita melakukan satu terapi tapi hasilnya 2. Karena kan kita merilis juga emosinya kita. Anak juga akhirnya merilis juga emosinya. Sehingga kita keluar emosinya, kembali menjadi botol putih ini tadi, tidak lagi botol ini, botol coklat gitu kan. Jadi endapan lumpurnya kita keluarin satu-satu. Kita keluarin tuh.
gitu. Nah, kalau kita keluar, anak kan juga keluar, sehingga rilisnya sama-sama. TMTA ini bisa dilakukan berkala. Ada satu cerita yang sangat saya ingat, ada wali murid yang melakukan TMTA ini gitu, telepon ke saya gitu. Ma, kok anak saya minta gendong gitu. Anak kelas 1 MTS loh gitu. Dia sudah besar gitu. Terus saya sampaikan ke orang, itu memang prosesnya sampai ke sana ayah. Jadi prosesnya adalah anak itu mengasuh ulang dirinya, menutup yang kosong-kosong, yang bolong-bolong ini ditambal begitu. Nah, proses tambalannya itu paling ya minta suap, minta ditulang gitu kan, minta digendong. Sabar ayah, itu paling nggak lama, paling 1 minggu sudah gitu. Seperti itu Kak Tias. Kita juga kan bisa plong gitu kan, menyampaikan isi hati kita. Kemarin tuh aku marah karena ini loh gitu. Gimana perasaanmu gitu. Kalau sudah ditanya perasaannya kan kita sudah plong. Saora-orane kalau bahasa Jawa, setidak-tidaknya gitu kan, kita malu gitu ya, habis ngomong minta maaf gitu, terus marah lagi. Sehingga anak kita itu memang guru terbaik orang tuanya. Di tokoh psikologi mengatakan, anak itu guru terbaik orang tuanya untuk melakukan healing. Pakar psikoanalisa Carl Gustav Jung juga mengatakan hal yang sama. Seperti itu tadi ya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi sembari saya memunculkan link e-sertifikat. Silakan Bapak Ibu memasukkan nama. Kita masih punya waktu 18 menit. Cukup untuk kita saling ngisi link sertifikat ya. Sebentar, saya ambil linknya. Link sertifikat. Oke, saya ketikkan. Bapak Ibu, sembari kita terus berbincang dan ngobrol lagi, bercerita tentang materi terapi luka pengasuhan, silakan Bapak Ibu lihat di kolom chat. Saya membagikan link sertifikat yang isinya adalah Google Form yang harus diisi oleh Bapak Ibu. Silakan tulis nama lengkap, boleh ditulis gelar, tapi jangan panjang-panjang. Nanti nggak cukup 1 baris gitu ya. Gus Rizky itu kan panjang banget nih gelarnya. Masya Allah itu. Kalau mau ditulis lebih pendek boleh Gus gitu. Terus jangan lupa tulis emailnya, kemudian berikan feedback untuk materi kami. Bagaimana materinya, apakah sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, dan bagaimana proses penyajiannya, mohon memberikan masukan. Kak Enda, terima kasih. Materinya keren, berarti materinya apakah relate dengan keseharian kita? Sesuai kebutuhan kita, Kak Enda. Oke, Bunda Nurul bertanya, jika kita mencoba melakukan terapi pengasuhan, akan tetapi jika kita mencoba melakukan terapi pengasuhan, akan tetapi ada anggota keluarga di rumah yang belum bisa, kapan saja menambah luka itu, apakah bisa berhasil? Nah, Bunda Nurul, ini menarik sekali. Ya, kadang kan ada orang dewasa lain yang bersama-sama di dalam rumah, atau ternyata itu pasangan kita sendiri yang kita belum satu frekuensi, dan itu sangat memicu sekali ya tentang luka pengasuhan begitu. Ibu, fokus kita adalah prosesnya. Hasil itu kan tidak di tangan kita. Seiring berjalannya waktu, Allah akan memperbaiki niatnya, Tuhan akan memberikan jalan terbaiknya. Kita sudah berikhtiar berusaha. Karena fondasi lekatan, basic trust anak ke orang tua, itu kan dimulai dari usia 0 sampai 1 tahun. Kemudian dilanjutkan usia 2 sampai 3 tahun adalah usia autonomi. Stimulasi psikososialnya seperti itu. Kemudian di usia 3 sampai 5 tahun adalah kebutuhan inisiatif. Stimulusnya adalah memberikan ruang sebanyak-banyaknya untuk orang tua, tidak banyak mengatakan tidak untuk anak. Nah, ketika usia 1 sampai 5 tahun ini tidak terstimulasi dengan baik, dia akan masuk ke fase berikutnya dengan
apa ya, dengan modalitas yang kurang atau dengan hambatan begitu, karena belum selesai di tugas perkembangan sebelumnya. Nah, luka pengasuhan ini adalah upaya kita untuk menambal atau merilis dan juga mengeluarkan ekspresi emosi yang di dalam dada. Sehingga kalaupun nanti muncul luka-luka yang baru, harapannya lumpur yang di dalam ini kan dia sudah keluar, sehingga yang masuk itu tidak lumpur lagi. Meskipun itu emosi negatif, tapi dia sudah bisa berpikir, bisa mengambil sudut pandang positif. Karena kita menguatkan akarnya. Percayalah Ibu, tidak ada ikhtiar yang salah selagi ikhtiar itu baik. Begitu. Dan ini perlu dikomunikasikan juga dengan orang dewasa sekitar kita, misal faktor N, nenek gitu ya, ada nenek, ada mbah, bauti, mbah kakung di rumah, begitu boleh dikomunikasikan. Kalau ternyata mentok sampai tidak bisa dikomunikasikan, bonding kita yang dibangun ke anak kita sehingga anak lebih percaya sama kita. Seperti itu Ibu. Terus Kak Sofi, terapi ini bisa dilakukan pada anak usia berapa Kak? 3,5 tahun boleh, sesuai rentan usia anak begitu. Kalau anak bisa diajak komunikasi sesuai umurnya boleh. Misal bertahap dulu, tidak usah langsung sampai ke adil. Misal masih ke terima kasih, tolong, maaf, begitu. Bisa Kak Sofi. Karena ini perilaku sadar yang bisa disampaikan. Boleh Kak Mesa, silahkan. Wah, ini dari Abu Dhabi. Terima kasih Kak Mesa. Kak Nurul, terima kasih. Boleh Kak Mesa mau open mic? Suaraku jelas nggak, Kak Ratih? Ya dong. Oke, makasih Kak Ratih, materinya simple, aplikatif banget, dan works ya. Pertanyaan saya ada dua, Kak Ratih. Tadi terkait dengan TMTA gitu kan gampang banget diingat ya singkatannya. Terima kasih, maaf, tolong, adil gitu. Nah, dalam dalam teknisnya pelaksanaannya itu eh, eh, ke anak, apa kan kadang misalnya kita mau bilang terima kasih, tolong itu apa ya? Kebantu banget saat kita posisi sadar ya, saat kita mindful gitu ya Kak Rati. Setuju Kak Mesa. Itu jadi gampang ke skip ya. Nah, apakah efektivitas itu berpengaruh antara kita langsung nyampein di kejadian atau setelah kejadian itu, atau saat udah lama misalnya baru besoknya atau besok lusanya, oh iya ngucapin makasih buat bantuan kakak kemarin nyiapin sarapan gitu. Efektivitasnya ngaruh nggak sih Kak Ratih terkait dengan langsung nggak langsungnya kita nyampein Oke. setelah kejadian itu. Terus yang kedua Kak Ratih, hubungannya dengan eh, karakteristik anak kan misalnya ada anak yang dia itu apa ya kalau dikaitkan dengan bahasa cintanya ada yang dia suka hadiah, ada yang suka kata-kata gitu. Nah, permintaan maaf, terima kasih itu apakah misalnya untuk anak yang dia itu suka banget dipeluk gitu, apakah itu bisa dikombinasikan antara TMTA ini dengan love language anak? Makasih Kak Ratih. Oke, Kak Mesa, sama-sama. Dengan senang hati menjawab ini, Kak Mesa. Tentunya sangat efektif seketika itu. Cuman kita perlu memperhatikan, kalau memang itu emosional positif, itu strike to the point atau shocking stressingnya pas di momen itu akan menjadi momen berharga yang akan dia ingat. Hanya saja, kalau itu ternyata emosi negatif, kalau bisa ditunggu dulu sampai reda. Karena zona alfa yang kita butuhkan. Seperti itu Kak Mesa tentang efektivitas. Kalau itu memang emosi positif, langsung saat itu juga itu akan menjadi momen yang shocking stressing. Tapi kalau ternyata emosi itu mengarah ke emosi negatif, peristiwanya begitu ya, tunggu reda dulu, don't speak anything gitu. Kalau sudah reda, kalau memang butuh beberapa hari atau besoknya melihat anak sudah tenang, kita baru masuk ke omongan. Karena kalau saat itu juga dan kita memberikan TMTA ini maaf, tolong dan terima kasih dan mentalnya nggak kuat gitu, itu bisa kena mental, bisa memberikan luka pengasuhan baru ke anak kita. Yang kedua, love language. Iya, benar banget Kak Mesa. Contoh 5 sumber luka pengasuhan ini adalah contoh love language itu. Terima kasih sudah diingatkan Kak Mesa. Jadi luka itu, misal
saya diingatkan tentang kebebasan, saya tidak akan terluka karena saya orang yang suka dengan kebebasan. Beda dengan orang yang tidak suka kebebasan, diingatkan tentang kebebasan, kan begitu. Sehingga justru luka pengasuhan ini akan sangat efektif ketika kita paham kalau dia anak ini suka pelukan, berarti luka pengasuhannya di sekitar itu. Seperti itu Kak Mesa, semoga bisa membantu ya. Kak Mesa ini punya cerita banyak loh. Kak Mesa ini adalah pendiri Puan Adaptif. Kakak-kakak bisa cek di IG Puan Adaptif, beliau penggerak untuk gerakan perempuan adaptability menghadapi perubahan. Terima kasih Kak Mesa. Terima kasih teman-teman. Apakah sudah mengisi link presensi, link e-sertifikat yang saya bagikan? Oke, ada yang bertanya. Assalamualaikum Bun, dari Ibu Malihatun. Bagaimana caranya merilis hati kita sebagai orang tua yang dulu pernah diasuh oleh orang tua kita harus manut nurut dokter. Oke, oke, betul. Akhirnya beribas ke anak kita. Nah, ini pas banget pakai terapi luka pengasuhan. Karena terapi luka pengasuhan sejatinya adalah terapi orang tua. Tapi tidak semua orang tua mau dong diomongin atau disadarkan kalau kita itu sedang terluka, begitu kan. Ciri orang tua yang terluka adalah ya ketika apa yang dia lakukan itu nggak sejalan dengan idealisme kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita. Gitu. Seperti itu Bunda. Oke, ini sudah ada yang membantu share. Mam Indah, makasih ya Mam Indah. Link formnya, kita masih punya waktu 8 menit lagi untuk di board. Terima kasih perhatiannya. Kalau memang dirasa pertemuan kita kurang cukup, bunda-bunda bisa, bunda, ayah bisa hubungi saya di IG saya, boleh DM IG di Ratih Tahiyatur. Ini IG saya. Atau bisa WA setelah ini di nomor 081 326 341 451. Boleh di-save nomornya Bunda, insya Allah kita akan bisa menjadi teman bertumbuh bersama, saling bercerita tentang luka pengasuhan. Karena memang tidak mudah menterapi diri sendiri secara menjaga semangat kita, seperti tadi kata Kak Tias, pernah melakukan tapi nggak konsisten. Memang ini perlu konsistensi dan kesadaran, perlu mindful untuk melakukan terapi pengasuhan, karena dianggap terapi kalau dilakukan secara sistematis dan konsisten. Tidak akan dianggap terapi kalau itu secara otomatis kita lakukan tiap hari. Seperti itu. Endingnya terapi luka pengasuhan adalah keterbukaan komunikasi orang tua dengan anak. Jadi anak terbuka dengan kita, dia genuine menyampaikan apa yang dia suka, apa yang tidak dia suka. Karena khawatirnya kesehatan mental anak sekarang itu kena karena apa? Ketika pikiran, perasaan, dan perilakunya tidak sama. Ketika di rumah dia baik-baik aja, tapi kita nggak tahu di luar dia ngapain aja. Nah, khawatirnya di sana. Sehingga terapi luka pengasuhan ini sangat efektif untuk membantu keterbukaan antara orang tua dengan anak. Seperti itu Bunda, yuk kita lakukan pengawetan. Mohon maaf karena waktu juga yang akan memisahkan kita, tapi jangan khawatir, setelah ini kita akan masuk ke sesinya Babe Jamil Azaini. Tentunya ini sesi yang sangat kita tunggu-tunggu bersama, begitu ya. Babe Jamil Azaini akan memberikan enrichment kepada kita tentang speak to change, tentang materi-materi yang ada di Academy Trainer, dan juga siapa tahu menjadi solusi atau menjadi alternative choice gitu yang melakukan resolusi 2025. Bukan tidak sengaja gitu ya kita hadir di sini. Namun sebelum kita pengawetan foto bersama, boleh dong Gus Rizky untuk menyampaikan 1-2 nasihat kepada kita semuanya, Gus Rizky. Nah, dari tadi disebut terus ya Gus ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Ini apresiasi saya untuk teman-teman semuanya, bunda-bunda yang telah memberikan apresiasi terhadap materi kami dan join juga di graduation Academy Trainer batch 9. Boleh silakan di open kameranya. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Saya ada 2 kamera ini. Atau Kak Mesa mau bantu saya? Biasanya kalau Kak Mesa yang ngeklik bagus gambarnya. Kak Mesa, apakah berkenan?
Kak Silvi mau bantu? Saya izin ya, Kak. Oh iya, siapa tadi yang berbicara? Saya, Kak. Oh iya, Kak Reni mau bantu ini foto, mengambil foto? Oh, enggak ya, vendor saya ternyata. Sudah. Oh, sudah. Terima kasih Kak Reni. Saya juga ngambil dari sini. Sebentar. Oh, ada yang baru bersiap nih, Kak. Baik, saya izin juga ambil. Kita akan ada rekaman Zoom-nya, Kak Wiwit. Oke. 1, 2, 3. Yang kedua masih bertahan. 1, 2. Sudah. Sudah. Terima kasih Kak Reni sudah membantu. Kak Reni ini senior saya di Speak to Change. Kirim kemana Kak Reni? Kenapa, Kak? Dikirim kemana fotonya ini Kak Nanti Reni? saya kirim Mam Nuning ya. Oh, oke. Kita masih ada waktu 3 menit. Saya silakan teman-teman kalau ada yang mau disampaikan. Kak Wiwit, rekaman Zoom akan kita bagikan. Kita ada rekamannya, nanti insya Allah akan kita sampaikan ke Kak Wiwit. Baik, Ibu Lutfia, terima kasih. Materi ini mengingatkan saya dalam mengawal guru-guru memberikan metode terapi TMTA lewat teaching kami. Matur suwun, Bu Lutfia ini pemilik Yayasan PAUD di salah satu PAUD di Kerso, Ibu ya. Terima kasih sudah berkenan hadir di sesi ini. Semoga bisa diteruskan dan sama-sama dipakai untuk terapi kita ya. Kak Tia, Sia, terima kasih. Mengingatkan lagi, apakah sudah ngisi form? Nanti sertifikatnya akan langsung terkirim di WA Bapak Ibu sekalian. Sudah ya Kak Silvina, boleh cek di emailnya, di Gmailnya, apakah sudah terkirim sertifikatnya? Karena ini sertifikat otomatis terkirim kalau Bapak Ibu sekalian mengisi link sertifikat yang kami bagikan. Kita masih ada waktu 2 menit menunggu Bapak Ibu. Apakah ada yang terlewat yang saya sapa? Bunda Naya, apakah efektif terapi pengasuhan terhadap anak ini jika kami sebagai ortu masih menyimpan luka pengasuhan juga? Efektif dan kami rasa sesuai pengalaman teman-teman sangat efektif Bunda Naya, karena sebetulnya terapi luka pengasuhan ini yang diterapi itu kita, tapi bonusnya anak kita sama ikut terapinya. Sehingga terapi luka pengasuhan ini memang diaplikasikan langsung ke 2 subjek, orang tua dan anak. Seperti itu Bunda Naya. Ada Mom Dita. Terima kasih Mom Dita. Sudah isi link Zoom Mom Dita? Mom Dita ini Ketua Iwabri cabang Jepara. Terima kasih Mom Dita sudah hadir membersamai kita semuanya. Oke, kita punya waktu 1 menit sebelum Bapak Ibu sekalian ditarik kembali ke main room, sehingga pastikan Bapak Ibu sudah mengisi. Sudah isi ya Mom? Coba cek ya Mom. Gmailnya apakah sudah masuk sertifikatnya? Baik Bapak Ibu, tak terasa 60 menit bersama saya, ini sebuah momen kebanggaan dan mengapresiasi sekali atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di materi kami, 5 Magic Word terapi pengasuhan. Semoga apa yang kami sampaikan juga bermanfaat untuk kita semuanya, tentunya juga bermanfaat untuk saya. Selamat membersamai anak-anak Bapak Ibu sekalian di rumah, dan juga yang hadir di sini karena punya guru, punya sekolah, punya yayasan, menjadi pimpinan di lembaga begitu ya. Semoga bisa
teruskan diaplikasikan. Untuk informasi selanjutnya bisa DM di IG saya Rati Tahyatur atau stay tune di IG-nya Academy Trainer. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Kita akan ditarik. Kan nanti ada di sini ya. Oke, baik. Sudah kembali ke ruangan ini. Masya Allah, luar biasa. Wow, apakah aman semuanya? Dari room sudah kembali semuanya? Kapan Kak Pusma? Aman, Masya Allah. Kak Alfian. Kak Alfian tadi mengikuti materi dari Kak Elvi ya? Iya Gimana benar. rasanya? Gimana rasanya di BOR 9 tadi? Wah, ini rasanya kayaknya kita makin smart gitu ya. Ya. Karena tadi kan ada langkah-langkahnya tentang smart juga. Jadi kita jadinya Mhm. perawat smart semua nih jadinya Bu Funza. Oh. Husna. Manfaat banget ya. Iya luar biasa manfaatnya karena kita sama-sama. Kebetulan saya juga bekerja di rumah sakit, jadi semakin updating ilmu lah terkait bagaimana caranya meningkatkan komunikasi ya zero miscommunication yang diterapkan di rumah sakit nantinya. Wow, Masya Allah, keren sekali. Terima kasih Kak Alfian. Oke, Sama-sama. terima kasih Kak Alfian. Saya sekarang mau ketemu sama Kak Ainil. Kak Ainil ini tadi belajar bareng dengan Kak Yu tentang from good to great teacher transformation. Gimana Kak Ainil rasanya ketika mengikuti materi dari Kak Yu? Saya pengen poin paling jelek gitu, poin yang paling diingat, paling jelek dari materi Kak Yu tadi apa? Kak Ainil gimana nih Kak Ainil? Tadi ada loh. Boleh? Oke, Kak Ainil menghilang. Hai, ada? Oke, kalau tidak berarti saya akan bertanya ke Kak Mutiara Lubis aja. Nah, Kak Mutiara tadi belajar ya bagaimana menjadi guru yang hebat ya. From good to great teacher. Wow. Iya, Mhm. iya Bu. Materi yang paling paling jelek dan akan diingat apa? Di dalam materi itu Bu Yo menyampaikan bahwa ada perbedaan dari PEX mindset dengan growth mindset. Jadi dari perbedaan itu ya otomatis kita menginginkan kita berada di growth mindset. Yang dimana untuk bisa mengembangkan growth mindset ini kita kita harus kenal dengan diri kita sendiri, yaitu mindset kita sendiri. Ya bisa dites dengan tes Stephen namanya Bu. Oke. Nah jadi tadi saya bertanya sama Bu Yo, Bu, saya kemarin ada ditawarin sama kawan dengan tes Stephen, tapi biayanya kalau menurut saya mahal, jadi terkendala Bu. Jadi saran saya gini Bu, kami dikasih pelatihan lah Bu untuk bisa menjadi kita yang bisa yang membuka tesnya itu gitu. Umpamanya kami dari daerah promotor Stephen. Ya, iya. bisa. Nah, tolong Bu, Bisa. kalau bisa itu kami dapatkan, kami siap Bu untuk mengikutinya. Saya bilang tadi Bu. Ada. Nanti ada pelatihan untuk menjadi promotor Stephen. Itu kalau kita sebut pakai WSL 2. Ya, jadi ada WSL 1, WSL 2 workshop itu nanti baru jadi promotor. Oke, nanti tanya ke Kak Iyo ya, bagaimana caranya tuh jadi promotor Stephen ya. Ya, baik Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Mutiara. Sip. Oke. Nah, saya akan tanya satu lagi nih. Oh, yang on cam nih yang ditanya ini.
Ya, yang saya tanyakan yang on cam. Ini saya cari-cari yang on cam nih. Berburu yang on cam. Kak Murniati dari Sukoharjo. Oke. Kak Murniati dari Sukoharjo. Iya, tadi belajar dari Kak Ulum ya. Dari Kang Ulum ya. Tentang harmoni hati, komunikasi suami istri berbasis kebersihan hati ya. Oh, belum di open mic-nya. Di open dulu mic-nya. Deng dong. Wah, bisa mengikuti materinya bareng-bareng loh. Keren banget loh, Bu Murniati dari Sukoharjo. Tapi sayangnya belum di open mic-nya. Mic-nya di on kan. Oke, mic-nya belum di on kan. Baik. Kalau begitu coba saya tanya untuk yang sama-sama nih. Belajar dari Kang Ulum nih. Kak Siti. Kak Siti. Kak Siti tadi belajar dari Kang Ulum. Kak Siti Humairo di Jaksel. Kak Siti. Oke. Kak Siti, belajar tentang bagaimana komunikasi suami istri nih. Adakah sesuatu yang bikin jelek yang mulai saat ini dan seterusnya akan kita lakukan? Eh, iya, tadi ada sih yang apa ya, hal yang mengesankan gitu ya dari yang saya ikuti dari kelas Kang Om tadi. eh, itu adalah ketika kami pada sesi akhir itu disuruh untuk mempraktikkan gitu ya bagaimana caranya untuk unsend letter. Unsend letter itu jadi kita disuruh untuk ini Bu, mengingat-ingat gitu apa saja hal-hal yang pengalaman yang pernah ataupun komunikasi gitu ya, komunikasi yang pernah menurut kita menyakitkan gitu dari pasangan kita. Nah, saya kebetulan belum punya pasangan ya Bu ya, tapi yang saya praktikkan saat itu adalah komunikasi saya dengan kakak saya gitu, apa yang pernah menyakitkan, lalu saat itu kejadiannya apa yang terasa menyakitkan, dan saya itu berharapnya kakak saya bagaimana gitu. Nah, setelah itu yang di luar ekspektasi gitu, yang menakjubkan adalah saya disuruh untuk merobek kertas itu gitu. Jadi saat saya merobek-robek kertas itu, yang terasa adalah saya sedang apa ya, membakar kemarahan saya sendiri. Kayak gitu sih, Bu. Masya Allah, Masya Allah. Dipraktekkan itu bisa berdampak banget ya Kak Siti ya. Masya Allah. Terima kasih banget banyak Kak Siti. Oke, kakak-kakak, kita akan mengikuti penguatan nanti dari Babe Jamil Azaini. Nanti karena peserta itu lebih dari 3.000 Kak. Sementara Zoom itu tampungnya kan hanya bisa 1.000. Maka karena pesertanya itu 3.000-an, kita bagi dalam 3 link Zoom. Jadi ada Zoom 1, itu trainer 1 sampai 8. Kemudian kita ini di link Zoom 2, itu dari 9 sampai 16. Dan di link Zoom 3, itu dari 17 sampai 24. Oke. Kita akan mengikuti penguatan dari Babe Jamil Azaini nanti di link Zoom 1. Ya. Apakah ini sudah bisa diikuti Kak Tia untuk di link Zoom 1? Apakah sudah fix bisa kita ikuti?